Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Minggu ini kita masuk pada materi sampling and monitoring teknik. Ini beririsan dengan kuliah teknik sampling. Sehingga secara lebih detail teman-teman akan dapat materi di teknik sampling. Di PHT teman-teman akan dapat sedikit karena saya tidak akan mengulang materi-materi teknik sampling. Hanya sebagian-sebagian dari teknik sampling yang terkait dengan PHT yang akan kita bahas kali ini. Ini jadi satu bukti juga bahwa dalam PHT itu kita tidak bisa lepas dari kegiatan monitoring. Ya. Jadi nanti teman-teman jika setelah UTS punya tugas untuk menyiapkan program PHT di komoditasnya masing-masing, jika yang teman-teman siapkan hanya teknik-teknik pengendalian saja, itu masih belum pas ya, belum benar. Karena dalam PHT ada monitoring, maka teman-teman juga harus menjelaskan bagaimana monitoring teman-teman lakukan dalam program PHT yang disiapkan itu. Dalam PHT kita mencoba untuk menyiapkan sebuah agroekosistem yang memiliki garis keseimbangan populasi hama atau penyakit yang rendah dengan meningkatkan hambatan-hambatan lingkungan dan sebagainya. Nah, lantas apakah teknik-teknik yang kita siapkan untuk membuat hambatan-hambatan lingkungan itu berhasil? Itu kita butuhkan data melalui monitoring. Ini hanya monitoring yang bisa menyajikan atau menyiapkan data tersebut. Maka monitoring itu penting untuk kita lakukan. Nantinya saat kita melakukan tindakan kuratif misalnya dibutuhkan, apakah kemudian tindakan-tindakan itu berhasil atau tidak, evaluasi tersebut kita peroleh dari kegiatan monitoring. Ada beberapa istilah yang ingin saya ingatkan kembali. Yang pertama, istilah yang disebut luka atau injury. Itu berupa kerusakan secara fisik. Nah, luka ini kemudian menyebabkan tentu kehilangan hasil secara ekonomi. Kehilangan hasil secara ekonomi tersebut disebut sebagai kerusakan. Jadi luka menyebabkan kerusakan. Maka kerusakan ini bentuknya adalah mata uang ya. Jadi berapa rupiah sih kerusakan yang disebabkan. Nah, kerusakan ditambah dengan biaya pengendalian, ya tentu karena ada kerusakan, ada konsekuensi untuk melakukan pengendalian, untuk mencegah kerusakannya meningkat. Nah, kerusakan ditambah biaya pengendalian itu disebut sebagai kehilangan hasil atau yield losses. Jadi dalam yield losses itu ada dua komponen, yaitu kerusakan dan biaya pengendalian. Itu. Kerusakan sendiri atau damage atau yield losses, bagian damage, kerusakan itu dihitung dengan mengkalikan biaya harga produk dikali dengan jumlah populasi dan dikalikan dengan penurunan hasil yang disebabkan oleh per ekor hama. Contoh dari belakang nih, oke. Yang diberi kotak putus-putus warna merah ini, itu ada di bawah datanya, berupa yield reduction of soybean per individual of plant hopper. Contoh kita punya soybean sekarang dalam fase flowering ya. Maka satu ekor plant hopper itu menyebabkan yield reduction sebesar 0,17 kuintal per hektar. Jika kita punya total lahan kita 1 hektar, maka per individu plant hopper menyebabkan kehilangan hasil sebesar 0,17 kuintal. Itu adalah angka untuk ini. Dikalikan dengan angka kerapatan populasi. Ada berapa ekor sih plant hopper yang ada?
Jika 1 menyumbangkan 0,17 kuintal yield reduction, maka jika kita punya 10 artinya kita akan memiliki penurunan hasil sebesar 1,7 kuintal. Nah, 1,7 kuintal itu seharga dengan berapa rupiah? Dikalikan dengan harga produk di sini ya. Harga produknya 4,1 per kuintal. Maka kehilangan hasil yang kita alami sebesar 1,7 kuintal per hektar dikali 4,1 juta rupiah per kuintal. Itu adalah nilai kehilangan hasil akibat 10 ekor planhopper. Kehilangan hasil itu ditambah dengan biaya pengendalian yang kita keluarkan disebut sebagai yield losses. Gitu. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan dari monitoring populasi hama yang satu untuk menentukan tindakan pengendalian. Kita sudah melakukan kegiatan preventif, yaitu kita men-setting agroekosistem yang baik. Lalu apakah setting yang kita buat itu dapat menekan populasi? Dijawab melalui hasil monitoring. Jika suatu saat akibat anomali iklim misalnya atau sebagainya, populasinya meningkat, populasi hama penyakit meningkat, kemudian kita melakukan tindakan pengendalian kuratif, apakah tindakan pengendalian tadi berhasil atau gagal? Kita evaluasi melalui monitoring juga. Jadi monitoring itu melekat sebagai hal yang penting. Ya, ini beberapa kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh hama penyakit yang menjadi objek dari pengendalian. Seperti gangguan pada pertumbuhan, menekan laju fotosintesis, menekan penyerapan nutrisi dan air, menghambat translokasi nutrisi dan air dari akar ataupun fotosintat dari daun, berakibat atau memberikan dampak buruk pada organ-organ penyimpanan, pada organ-organ reproduksi, membusuk, ya, menurunkan kualitas, mengganggu proses panen dan proses processing setelah panen, gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk kerusakan yang mana tadi menyebabkan kehilangan ekonomi. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah ini. Saya kembali sedikit. Bagaimana kita bisa mengetahui per ekor individual planhopper atau per ekor individual hama lain atau per intensitas penyakit tertentu itu punya dampak pada penurunan hasil seberapa besar? Kok tahu Pak, satu individu planhopper itu menyebabkan penurunan hasil 1,55 kuintal per hektar pada soybean? Kok tahu kalau intensitas penyakit sebesar 50% menyebabkan kehilangan hasil sekian kuintal? Itu bisa tahu dari apa? Cara penelitiannya bagaimana? Nah, ini caranya. Ada berbagai cara. Cara satu disebut observation of natural population. Jadi teman-teman ke lapangan, teman-teman cari, misal kita mau pengamatan di padi, teman-teman amati padi. Dalam plot-plot begitu, dalam plot itu kemudian teman-teman menentukan, oh plot ini sebagai serangan tinggi, atau serangan 1 ekor, plot ini sebagai serangan 2 ekor, plot ini 3 ekor, plot ini 4 ekor, plot ini serangan 5 ekor. Oh ternyata di plot 1 yang diserang 1 ekor, kehilangan hasilnya sekian. Ketika jadi 2 ekor, sekian. 3 ekor, sekian gitu. Yang tidak terserang sama sekali, sekian. Dari situ kita punya data. Oh, setiap penambahan 1 ekor menyebabkan kehilangan hasil atau penurunan hasil sebesar sekian kuintal atau sekian kilo. Masalahnya adalah kalau kita melakukan observasi pada populasi alami, bisa saja kita tidak menemukan plot dengan jumlah populasi tertentu. Misal, untuk pembanding kita butuh plot yang tidak diserang sama sekali. Nah, apakah mungkin kita temukan itu? Sulit, ya kan? Kita butuh plot yang kemudian punya serangan tinggi. Secara alami, petani tentu akan mempertahankan populasi hama rendah. Jadi, apakah kita akan menemukan plot dengan serangan tinggi?
Sulit ya, sulit. Karena itu ada cara kedua yaitu natural population modification. Jadi tetap ini populasi alami, artinya alami itu ya agroekosistem yang dimiliki oleh petani. Tapi kali ini kita modifikasi. Jadi agar kita punya plot yang sama sekali tidak mengalami serangan, maka kita semprot plot itu dengan pestisida. Sehingga betul-betul nol. Itu modifikasi. Ketika ada plot yang kita butuh intensitas serangan tinggi dan kita tidak punya, kita rilis hama penyakit di sana. Itu disebut natural population modification. Tapi kita tetap menggunakan populasi yang secara alami dimiliki oleh petani. Tentu itu makan biaya, karena kita butuh populasi alami. Tapi punya data yang cukup baik. Jika kita terhambat dengan cara itu, misal kita tidak mau beresiko merilis hama penyakit di luar, kita tidak punya cukup luas populasi tanaman jenis itu misalnya, maka kita bisa membuat populasi kita sendiri. Ya, gambarannya seperti pada gambar. Dibuat dalam rumah kaca misalnya, atau dibuat dalam kotak-kotak kecil. Biasanya dalam rumah kaca, kemudian beberapa rumah kaca begitu, setiap rumah kaca kemudian ditanam tanamannya di sana sebagai populasi dan dirilis hama penyakit dalam jumlah yang beda-beda secara teratur. Kemudian dievaluasi kalian hasilnya seperti apa. Nah, itu kita masih menggunakan hama penyakit yang kita lepas gitu ya. Ada pula kesulitan ketika kita melepas hama, mungkin hamanya kemudian mati, sulit berkembang biak di populasi yang kita buat, atau penyakitnya kita rilis tapi tidak bisa menginfeksi tanaman karena lingkungan nggak cocok dan sebagainya, maka ada juga sistem yang disebut artificial wounding. Jadi tanamannya itu kita lukai. Jadi kalau mau mensimulasi luka akibat gigitan belalang, ya kita tinggal buat lubangnya, misal ukurannya setengah senti, kemudian 1 senti, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu akan menurunkan hasil berapa. Kan gitu. Kalau ada daun utuh 10 daun misalnya, kemudian ada yang 9 daun, berarti 1 daun kita potong. Ada yang 8 daun, 2 daun kita potong terus sampai hanya 1 daun. Kita lakukan wounding luka secara buatan untuk mensimulasi. Ketika hama dan penyakitnya sulit untuk kita inokulasi atau kita rilis. Nah, dari situ kemudian kita memperoleh data bahwa setiap penambahan luka, setiap penambahan kerusakan, setiap penambahan gejala, setiap penambahan intensitas penyakit itu ternyata menurunkan hasil berapa besar. Ya. Data itu yang nanti akan kita gunakan dalam menghitung heat loss, bagian damage atau kerusakan. Jangan ditambah dengan biaya pengendalian. Nah, gitu. Pak, yield loss tadi bentuknya kan rupiah. Apakah itu yang disebut sebagai ambang ekonomi, gitu ya? Jawabannya bukan. Ambang ekonomi itu terkait dengan biaya pengendalian. Ya, contoh gini. Berapa sih biaya pengendalian untuk mengendalikan 10 ekor planthopper? Berapa? Misal 2 juta. Untuk 10 ekor planthopper kita butuh uang 2 juta. Untuk mengendalikan atau menurunkan populasi planthopper 40 planthopper kita butuh uang 4 juta. Kan gitu, misal. Oke. Untuk menurunkan populasi 40 planthopper kita butuh uang 4 juta. 40, 4 juta. Oke, budget kita berapa? Gitu. Budget pengendalian berapa? 4 juta. Maka uang pengendalian kita hanya bisa untuk mengendalikan 40 planthopper, nggak bisa lebih. Maka AE kita ini ya, EIL, aras luka ekonomi kita
kita tulis sebesar 4 juta atau 40 ekor planhopper. Tidak bisa lebih. Ketika planhoppernya lebih dari 40, kita tidak bisa pengendalian. Kenapa? Karena biaya pengendalian kita cuma ada 4 juta. Nah, itu yang disebut batas atas. Nggak boleh lebih dari 40 ekor. Nah, agar kita tidak mencapai batas atas 40 ekor, kita buat alarm di bawahnya, disebut IL, ini garis yang di bawah. Alarmnya katakanlah 20 ekor atau 30 ekor. Jadi di bawah 40 ekor. Sebelum mencapai 40, alarmnya udah bunyi. Sehingga kita punya waktu untuk persiapan, untuk menyiapkan alat, untuk beli bahan, pengendalian. Kita kendalikan agar turun kembali. Jadi itu EIL. Itu kaitannya dengan budget pengendalian. Lain dengan yield loss. Yield loss itu adalah kehilangan hasil secara ekonomi ditambah biaya pengendalian yang keluar. Ya, belum tentu 4 juta. Duitnya kepake semua, ya kan? Mungkin baru kepake 2 juta ditambah kehilangan hasilnya